Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih di pembelajaran pemrograman web. Saya Elvin Pujianto akan membuat sebuah tutorial bagaimana mengembangkan aplikasi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kali ini kita akan membuat aplikasi untuk menghitung indeks massa tubuh seseorang, di mana nanti aplikasi bisa menghitung berat badan yang dimasukkan, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Ya, ini nanti akan memperoleh nilai indeks massa tubuhnya berapa. Nanti kita menggunakan aritmatika JavaScript. Tak hanya itu, kita akan menambahkan fitur muncul kategori. Jadi ketika indeks massa tubuhnya diketahui nilainya berapa, maka akan muncul kategori apakah ini normal ataukah gemuk. Nah, dua saja ya, dua parameter. Di mana fitur itu menggunakan JavaScript yaitu logika. Ya, jadi kita pakai aritmatika dan logika. Baik, langsung saja. Di sini menggunakan handphone, kita akan buka text editor SPCK. Kita langsung ke menu proyek. Ya, kita buat tanda plusnya diklik. Kemudian untuk template-nya kita pilih no framework. Kita ketikkan di sini nama projectnya adalah belajar JavaScript. Nah, ini nama project atau foldernya ya. Nah, kita klik menu hamburgernya yang strip 3. Di sini foldernya masih kosong. Kita tambahkan satu file namanya IMT ya, indeks massa tubuh, atau bahasa Inggrisnya body mass index, boleh. Kita singkat aja BMI _ garis bawah kalkulator ya. Nah, ini filenya dalam bentuk HTML karena JavaScript itu bisa ditempel atau bisa dimasukkan ke dalam HTML. HTML ya. Oke, di sini sudah ada kerangka HTML dasar. Kita beri titel aja langsung. Aplikasi BMI kalkulator. Ini bebas ya. Nah, kemudian di bagian body, di sini kita akan membuat sebuah form. Supaya formnya rapi, kita bungkus dengan tabel ya. Kita buat judulnya dulu di atas. Jadi kita beri tag H4 aja, tidak terlalu besar ya. Oke. Kita beri judul menghitung indeks massa tubuh. Kemudian di keterangannya kita kasih tag paragraf saja. Nah, isilah. Ini instruksinya ya. Form berikut ini. Nah, instruksinya bebas sih ya. Ini saya buat kata-kata yang ideal seperti ini aja. Kemudian kita masukkan tag form. Ini langsung aja kita ketikkan form gitu. Langsung enter. Nah,
Di sini ada action method. Ini nggak usah diisi ya. Kita cukup beri name saja di sini. Nama formnya kita beri di sini formulir. Beri nama formulir. Yang lainnya ini nggak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Nah, oke. Supaya rapi, kita kasih tabel. Tampilannya biar rapi. Ini atribut border bisa dibiarkan aja. Oke, tabel tentu kita buat TR yang pertama. Maaf, ini masih aktif ya. Ini ya. Kalau gitu kita kasih seperti ini aja. Tabel buka, tabel tutup gitu aja ya wes. Oke. Kemudian TR. Nah, di sini ada TD. Kolom pertama kita kasih nama. Nah, gini aja. Kemudian kolom kedua kita kasih form input. Kita pilih input. Nah, inputnya tipenya banyak sekali ya. Kita pilih teks saja. Nah, untuk value dan macam-macamnya nggak perlu diisi ID. Yang perlu diisi adalah name. Ini kita kasih nama gitu saja. Oke. Ini sudah, kita bisa lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini ya. Aplikasi BMI Kalkulator menghitung indeks massa tubuh. Isilah form berikut ini. Nama. Nah, oke, kita lanjutkan setelah nama. Tabel berikutnya atau baris berikutnya, TR itu, R artinya row, baris. Kemudian TD itu artinya kolomnya atau datanya. Oke, kolom pertama berat badan. Nah, kemudian formnya TD yang kedua kita isi input. Nah, ini kita isi teks saja. Oke. Name-nya kita kasih inisial BB. BB artinya berat badan ya. Oke, masih berlanjut. Setelah berat badan muncul. Nah, kan rapi kalau di tabel ya. Ada teks, ada formnya. Oke. Setelah berat badan, TR lagi. Baris lagi. Kita isi dengan satu kolom namanya tinggi badan. Oke, tinggi badan. Kemudian di sini adalah formulirnya. Input. Langsung kita kasih teks. Oke. Gitu, name-nya. Nah, inisial tinggi badan itu TB ya. TB. Oke. Muncul TB. Nah, oke. Kemudian di bawahnya kita kasih tombol untuk menghitung. Ya. Satu baris lagi. Isi baris itu adalah kolom. Kolom yang pertama kita kosongin aja. Karena yang lurus dengan tinggi badan ini nanti kosong. Tombolnya kita taruh lurus dengan form. Oke. TD yang kedua. Ini baru kita kasih inputan berupa button ya. Input itu button.
Nah, value-nya supaya bisa ada tulisannya, tombolnya, ini kita kasih hitung. Terus name-nya kita kasih hasil. Ya, kita kasih tombol aja dah. Ini nama inputannya ya. Oke. Nah, itu tombol hitungnya udah muncul. Nah, setelah itu baru kita, kok ada kelas ini? Oh, ini kepencet ya. Dihapus dulu dah. Oke. Udah jadi. Terus ada satu baris lagi untuk menunjukkan hasilnya. Jadi di sini TD data kolom yang pertama saya kasih hasil. Terus di sini adalah form, dibungkus form saja biar rapi hasilnya, jangan paragraf. Nah, di sini teks. Oke. Terus name-nya untuk hasil kita kasih hasil ya. Hasil. Nah, ID sama value dikosongin aja. Nah, terus ini yang terakhir setelah nanti ada hasilnya muncul setelah dihitung, ada kita tambahkan lagi kategori. Jadi kategori sesuai hasil itu gemuk atau normal. Nah, itu ada di form ini. TR terus TD lagi. TD yang pertama itu kategori. Terus TD yang kedua adalah form atau input. Inputnya teks saja. Nah, name-nya kita kasih kategori gitu aja. Kategori, oke. Sudah. HTML-nya udah jadi. Sekarang kita tinggal membuat JavaScript-nya. Oh ya, di dalam hasil ini nanti akan muncul hasil perhitungan. Hasil perhitungan itu nanti kita buat dari rumus yang kita tuliskan di JavaScript. Oke. Cara menulis JavaScript-nya itu kita berikan tag namanya script. Gini aja. Oke. Ini teks JavaScript ini nggak usah dihapus ya, biarin aja. Terus di dalamnya kita buat sebuah fungsi, function. Function ini rumus ya, kayak rumus gitulah. Kita beri nama function ini atau rumus ini adalah rumus BMI. Nah, BMI, body mass index. Terus kita kurung kurawal. Jadi seperti aturan penulisan JavaScript. Ini function di dalamnya kurung kurawal. Kemudian kita seperti layaknya rumus diketahui apa dulu ya. Kita buat diketahui variabel BB. Nanti BB ini didapatkan dari hasil inputan form ini, tinggi badan. Berat badan ya, BB form yang pertama. BB itu sama dengan
sama dengan kalau kita ngambil dari form, kita ketikkan di sini parse integer ya. Nah ini int, parse int. Terus di sini kita selipkan dokumen titik, nama formulirnya kita beri nama formulir kan tadi. Formulir. Kemudian ini nama name yang di form itu bb dan value-nya. Hasil yang diketik di form bb. Oke. Diketahui pertama bb sudah. Diketahui yang kedua adalah tb. Sama ya. Tinggal ganti bb menjadi tb saja. Parse integer. Ini dokumen titik nama formulirnya. Kemudian titik bb. TB ya. Titik value-nya. Berarti nilai yang dimasukkan di form TB. Oke, diakhiri sesuai aturan penulisan JavaScript. Segala perintah diakhiri titik koma. Baru bisa perintah yang baru. Oke. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah tinggi badan itu dalam meter ya. Sedangkan tinggi badan yang biasa kita masukkan itu dalam senti. Nah, ini kita beri keterangan aja di sini. Tinggi badan setelahnya form ini kita kasih titik centimeter. Nanti akan muncul di sini dia sentimeter. Enaknya ada titiknya atau enggak ya? Enggak perlulah. Oke. Ini untuk keterangan aja bahwa tinggi badan itu sentimeter, kalau berat badan itu kilogram, kg gitu aja ya. Nah, nanti muncul di sini. Nah. Oke. Nah, selanjutnya setelah tinggi badan diketahui, berat badan diketahui, kemudian kita akan hitung. Menghitung apanya dulu? Karena tinggi badan yang dimasukkan adalah satuannya cm, kita jadikan meter. Caranya ya kita bikin sebuah variabel aja. Di sini TB meter. Meter ya. Nah, ini sebuah ya variabel aja baru. Kemudian kita tuliskan rumusnya. TB meter itu adalah tinggi badan dalam satuan meter. Berarti kalau senti dia harus untuk jadi meter dibagi 100. Berarti TB ya dibagi itu dalam JavaScript aritmatika slash dibagi apa? Dibagi 100. Nah, kalau meter ke senti ya dikali 100. Kalau senti ke meter dibagi 100. Nah, sudah dalam meter. Nah, setelah tinggi badan dalam meter, ini dikuadratkan, dikalikan dengan tinggi badan juga. Kalau begitu, di sini ini kan pembaginya yang ingin kita cari ya. Bagian bawah kita tulis lagi sebuah variabel namanya pembagi. Kenapa pembagi? Karena kita mau cari yang pembaginya yang di bawah ini. Kalau berat badan kan sudah jelas, kilogram. Nah, ini tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Itu namanya pembaginya. Ya, semoga paham ya. Kalau
capek bisa di pause dulu, bisa minum dulu ya baru lanjut. Oke. Pembagi itu sama dengan apa? Pembagi sama dengan ya TB meter dikali TB meter, ya kan? Sesuai rumus. TB meter kali TB kilometer. TB meter dikali kalau di JavaScript aritmatika itu bintang. Ini ya. TB meter. Nah, baru akhiri titik koma. Nah, udah dapat pembaginya. Berarti rumusnya sekarang. Rumusnya BMI sama dengan berat badan dibagi. Nah, enak ya. Dibagi dengan pembaginya ini. Karena sudah dicari sebelumnya. Tinggal dimasukkan variabel pembaginya di sini. Jadi pembagi itu asalnya dari TB meter yang didapat dari tinggi badan dalam satuan sentimeter itu tadi. Kemudian dikalikan dengan TB meter juga. Nah, sudah di sini BMI ketemu nanti nilainya berapa. Untuk menampilkannya kita sisipkan di sini dokumen kemudian nama formulirnya kita masukkan ke formulir kemudian titik hasil. Kenapa kok hasil? Karena ini kita akan munculkan di form yang namanya hasil ya. Ini name hasil. Ini kita tulis hasil. Kita munculkan sebagai nilainya value. Kemudian sama dengan BMI. Nah, karena yang di atas itu BMI sudah kita hitung ya. Nah, sudah sampai sini kita bisa tes. Misalnya saya masukkan nama saya Elvin. Berat badan saya, wah ini tak masukin ya, 75. Terus tinggi badan saya 100, misalnya 70 ya. Hitung. Ups, kok nggak keluar? Kita cek lagi. Kenapa kok nggak keluar? Karena nama functionnya belum ditambahkan di tombol. Jadi tombolnya mana tadi? Nah, ini dia. Masih hanya value saja. Masih tulisan yang ada di tombol. Di sini kita kasih fungsi on click. On click, terus kita panggil functionnya. Functionnya namanya BMI ya. Kita ketikkan BMI kurung buka kurung tutup. Nah, udah. Kita tes nih. Semoga bisa ya. Jadi, kalau nggak bisa itu nggak apa-apa. Nama saya Elvin Pangadongan ya. Ini Pangadongan aja. Berat badan 75. Di sini tinggi badan 170. Hitung. Nah, muncul kan 25. Ini saya termasuk apa ini? Kalau dalam hitungan 25 itu ya normal ya. Kalau di atas 25 baru gemuk. Oh ya Kak, saya normal lah. Ini ya laki-laki perempuan sih hampir sama ya. Nah, sudah ditahu hasilnya. Yang terakhir adalah kategori. Kalau yang hasil kita pakai fungsi aritmatika.
kali sama bagi saja. Tapi kategori kita pakai fungsi logika. Di JavaScript ada fitur yang kita bisa pakai, kita bisa terapkan, namanya fitur logika. Gimana itu? Oke, let's go. Kalau sudah masih dalam function yang sama, berarti di dalam kurung kurawal masihan. Nah, kita tambahkan apa? Logika. Logika itu jika, maka itu ya. Kalau jika itu berarti if. Nah, if, mana if? Nah, if nah, jika apa ya di sini BMI ya. Jika BMI hasil hitungannya tadi BMI lebih besar dari 25. Ini kita pakai cara yang sederhana saja logika karena baru belajar ya. Makanya itu dibungkus oleh kurung kurawal ya. Maka kita akan menuliskan nuliskannya di formulir, berarti langsung aja formulir, nama formulirnya, nama formnya ya, mulir. Ini sesuai nama formulir yang ini. Nah, ya ini name formulir ya. Oke. Terus di sini hasil. Nah, kalau di sini kita mau munculkannya bukan di form hasil, tapi form kategori ya. Jadi kategori itu name-nya apa? Name-nya adalah kategori. Berarti kita nggak sama seperti di atas. Kita mau munculkannya di form atau di kolom kategori. Nah, kita munculkan sebagai hasil value. Oke, sama dengan kita beri sebuah string ya. Di sini string itu teks ya, bisa dibaca nanti. Kalau di atas 25 itu kan gemuk ya. Ya, di atas 25 sampai 27 itu gemuk. Oke, di atas 25 berarti kita kasih di sini gemuk. Nih, gemuk. Nah, udah, perintah pertama selesai. Sekarang di jika, kalau ada jika berarti setelah itu jika berat badan, indeks berat badannya di atas 25 itu termasuk gemuk. Nah, maka di sini ada else. Jika tidak di atas 25 berarti apa gitu kan? Else kita kurung kurawal lagi. Berarti kalau nggak gemuk berarti normal dong. Nah, itu dokumen. Hati-hati ya, JavaScript itu case sensitif. Jadi kalau tipe nggak bisa jalan rumusnya, programnya. Dokumen titik formulir titik kategori titik value sama dengan normal. Oke, jadi beres, kategori udah jadi. Kita coba. Mari kita coba. Nama Elvin.
Berat badan 75. Tinggi badan 170. Hitung. Saya gemuk ya ternyata. Oh, ada komanya di belakang koma ada. Oke, itulah kalkulator BMI atau bahasa Indonesianya indeks massa tubuh, body mass index. Oke, semoga bermanfaat. Ya, JavaScript yang kita pakai aritmatika dan logika. Itu saja. Ya, semoga bisa dipelajari. Sekian, terima kasih.